Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Putri. Baiklah, pada hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita, yaitu cerita dongeng Keong Mas. Baiklah, sebelumnya dongeng Keong Mas ini berasal dari Jawa Timur. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai dua orang anak. Yang pertama, Dewi Galuh dan Candrakirana. Kehidupan mereka sangatlah bahagia. Candrakirana merupakan sosok yang sangat baik dan tidak sombong, dan ia disukai oleh masyarakatnya. Sedangkan sebaliknya, Dewi Galuh tidak menyukai rakyatnya dan ia sering menghina rakyatnya. Akhirnya rakyatnya tidak menyukai Dewi Galuh. Dan pada suatu hari datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran ke kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri dari kerajaan Daha, yaitu putri Candrakirana. Dan akhirnya Raden Inu Kertapati melamar putri Candrakirana. Karena pertunangan itulah yang membuat Dewi Galuh merasa sangat iri kepada Candrakirana tersebut. Ia menaruh hati pada Raden Inu Kertapati dan merasa dirinya lah yang paling cocok untuk menjadi tunangannya Raden tadi. Dari perasaan irilah kemudian berkembanglah menjadi perasaan benci kepada Candrakirana. Dewi Galuh memulai sebuah rencana untuk menyingkirkan Candrakirana saudarinya itu dari kerajaan. Suatu hari Candrakirana bersama pangeran. Tetapi pada saat itu diam-diam putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat. Ia meminta bantuan kepada penyihir untuk menyingkirkan Candrakirana, dan ia meminta bantuan. Dan ia ingin Candrakirana ini menjadi sesuatu yang sangat menjijikan, dan akhirnya dijauhi oleh pangeran Raden Inu. Dan ia pun berharap untuk menggantikan posisi Candrakirana menjadi tunangannya Raden Inu tadi. Penyihir pun menyetujui permintaan dari Dewi Galuh tersebut. Namun penyihir tidak dapat masuk ke kerajaan Daha karena takut akan menimbulkan sebuah kecurigaan yang ada di kerajaan tersebut. Dan Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Candrakirana sehingga ia diusir dari kerajaan. Candrakirana berhasil diusir dari kerajaan tersebut, dan akhirnya Candrakirana meninggalkan kerajaan tersebut dengan perasaan yang sangat sedih. Ia menangis di perjalanan, dia tidak tahu arahnya mau kemana, entah kemana. Dan di tengah perjalanan ia bertemu dengan si penyihir jahat itu, dan si penyihir itu langsung menyihir Candrakirana menjadi sebuah keong mas, dan Candrakirana pun dibuang ke sebuah sungai. Dan si penyihir berkata, "Kutukanmu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu Pangeran Raden Inu." Ujar kata si penyihir tadi. Suatu hari seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jala. Akhirnya keong mas itu tiba-tiba tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya keong mas itu, si nenek langsung membawanya pulang dan simpan di tempayan. Keong mas itu simpan di tempayan. Nenek tersebut bukan memakan keong mas itu, malahan dipeliharanya dan diberikan makan agar keong mas itu tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek pergi ke sungai untuk mencari ikan, namun satu pun tidak ada dapat. Karena sudah terlalu lama tidak mendapatkan hasil, akhirnya nenek itu memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Ketika nenek sampai di rumah, ia sangat terkejut melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas meja. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya ke dalam hatinya, siapakah yang membuat makanan tersebut? Dan pada setiap harinya kejadian itu sama terjadi, setiap hari terjadi. Dan karena si nenek itu penasaran, sang nenek itu memutuskan untuk berpura-pura pergi ke laut. Sebenarnya ia ingin tahu dan ingin mengintip siapa yang sudah membuat makanan setiap hari. Dan nenek pun terkejut melihat keong mas ia simpan di tempayan berubah menjadi seorang wanita cantik jelita. Gadis cantik tersebut langsung menyiapkan makanan di atas meja. Karena merasa penasaran, sang nenek langsung menghampiri si gadis tersebut. Nenek itu berkata, "Siapakah kamu, putri cantik? Dan dari manakah asalmu?" tanya si nenek tersebut. Keong mas yang berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Candrakirana, sangat terkejut melihat kedatangan sang nenek yang tiba-tiba. Akhirnya Candrakirana menjelaskan siapakah dirinya yang sebenarnya dan menceritakan kenapa ia berubah menjadi keong mas. Setelah menjelaskan kepada sang nenek, Candrakirana pun kembali lagi menjadi keong mas. Sementara Pangeran Inu terus mencari putri Candrakirana yang mendadak hilang entah kemana. Namun kabar dari Candrakirana pun tidak dapat ia dapatkan. Pangeran Raden Inu Kertapati sangat yakin bahwa Candrakirana itu masih hidup.
Karena keyakinan itu membuat Raden Inu tidak berhenti mencari. Ia pun berjanji tidak akan pulang ke kerajaan atau kembali ke kerajaan sebelum ia mendapatkan tunangannya itu, yaitu Candrakirana. Akhirnya penyihir itu mengetahui bahwa Pangeran Raden mencari Candrakirana. Ia mencari cara agar pangeran itu tidak menemukan Candrakirana. Dan ia pun menyamar menjadi seorang burung gagak. Di tengah perjalanan, Inu bertemu dan terkejut melihat burung gagak yang dapat bicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuannya, dan pangeran yang merasa senang dan menganggap burung tersebut tahu di manakah keberadaan Candrakirana. Ia pun mengikuti petunjuk yang diarahkan oleh burung gagak tersebut. Dia tidak tahu bahwa burung gagak itu sangatlah jahat dan burung gagak itu ialah penyihir. Dan pada perjalanan itu pangeran Raden mulai kebingungan dengan petunjukan yang diberikan burung gagak. Di tengah perjalanan, Raden bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Ia segera memberikan makanan. Ternyata kakek itu adalah seorang kakek yang sakti dan menolong Raden Ibnu dari burung gagak yang jahat itu. Kakek memukul burung gagak dengan tongkatnya dan burung itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah asap. Dan kakek tersebut memberikan petunjuk jalan. Pangeran Raden Ibnu segera menuju desa Dadapan. Berhari-hari ia menempuh jalan, namun di tengah perjalanan ia kehabisan bekal. Dan pada saat itu dia sangat haus, kelaparan. Dan pada saat itu ia menemukan sebuah rumah. Ia berniat untuk meminta segelas air. Namun bukannya hanya air yang ia dapatkan, tetapi dia mendapatkan Candrakirana yang ia cari selama ini. Ia melihat tunangannya dari jendela sedang memasak. Akhirnya Pangeran Raden dapat menemukan Candrakirana tersebut. Ia merasa sangat senang. Begitu pula dengan Candrakirana yang berhasil menghilangkan kutukannya apabila bertemu dengan tunangannya. Candrakirana menjadi gadis yang cantik dan jelita kembali. Raden Inu Kertapati segera membawa Candrakirana ke kerajaan Daha. Ia pun mengajak nenek yang sudah menemukan dan menolong Candrakirana. Dan Candrakirana pun menjelaskan perbuatan Dewi Galuh selama ini kepada Baginda Raja. Akhirnya kerajaan Dewi Galuh terbongkar. Kejahatan Dewi Galuh terbongkar pada saat itu. Dewi Galuh mendapatkan hukuman atas perbuatannya tersebut kepada sang Candrakirana. Karena merasa takut dihukum, ia melarikan diri ke hutan, sementara Baginda meminta maaf kepada Candra. Akhirnya Pangeran Raden Inu dan Candrakirana memutuskan untuk menikah, dan mereka hidup bahagia. Dan pesan moral dari cerita Keong Mas ini ialah sebaik-baiknya kamu menutupi kejahatan, suatu saat akan terbongkar juga. Selalu berbuat baiklah kepada seseorang dan jauhilah diri dari rasa iri dengki terhadap seseorang, maka kamu akan selamat dalam menjalani kehidupan. Baiklah, unsur intrinsik yang ada di dalam cerita dongeng Keong Mas ini yaitu tema cerita Keong Mas, cinta yang tulus bisa menyelamatkan, yaitu cinta Raden ini yang tidak memandang fisik bisa membuat Candrakirana menjadi manusia biasa seperti sedia kalanya. Dan latar dalam cerita Keong Mas itu tempat di mana cerita Keong Mas memiliki latar yang sama dengan Timun Mas atau sebuah cerita-cerita yang lain, yaitu berasal dari Jawa Timur. Untuk cerita Keong Mas bertempat di kerajaan Daha, yaitu sebuah kerajaan kecil menjadi pusat pemerintah kerajaan Medang. Waktu pada saat itu yaitu latar waktu yang ada di dalam cerita rakyat Keong Mas adalah sekitar berdirinya kerajaan, yaitu sekitar tahun 1045 hingga 1130-an. Hal ini sesuai dengan temuan sejarah tentang kerajaan Kediri dan kerajaan kecil di bawahnya. Dan suasananya pada zaman ketika hidupnya Keong Mas digambarkan masih banyak hutan belantara. Dan tokoh atau penokohan Raja Kertamarta di sini yaitu tokoh sebagai golongan tokoh tritagonis, sebab cenderung ke dalam tokoh jahat maupun baik. Jika dilihat dari awal cerita, Raja Kertamata termasuk raja yang bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Namun ia telah diasut oleh anaknya yaitu Dewi Galuh tadi. Dan Dewi Galuh sebagai tokoh antagonis dalam cerita Keong Mas, sebab tanpa campur tangannya maka tidak akan ada cerita Keong Mas terjadi. Karena Dewi Galuh ini merasa iri dan dengki terhadap saudaranya tadi.
Chandrakrana adalah tokoh protagonis sentral. Diceritakan sebagai seorang yang baik, cantik jelita, dan baik hati. Dan Pangeran Raden Inu yaitu tokoh lelaki yang tampan, gagah, perkasa dan dari kerajaan seberang ini dan memiliki kesetiaan yang teruji. Buktinya dia tetap berusaha mencari Chandrakrana meskipun harus berkelana menuju hutan dan tidak akan kembali jika belum menemukan Chandrakrana. Dan ada kakek yang ada di hutan tadi. Itu kemunculan si kakek sakti yang ini memang hanya sedikit saja tetapi mampu menyelamatkan cerita. Pasalnya tanpa kehadiran kakek, Raden Inu bisa saja celaka karena diperdaya oleh penyihir tadi. Karena penyihir ini sangatlah baik dan dia berniat untuk menyelamatkan Raden. Dan nenek yang renta itu adalah seseorang yang menyelamatkan Keongmas. Nah, itu membawa pulang Keongmas dan memelihara Keongmas itu dengan sangat baik di gubuknya yang sederhana. Dan yang terakhir itu penyihir berada dalam salah satu sekutu dengan Dewi tadi. Dia mengutuk dan mengubah Chandrakrana menjadi Keongmas. Dan di sini alur cerita dari Keongmas yaitu menggunakan alur maju. Awalnya cerita digambarkan dengan kerajaan Daha yang Permai dipimpin oleh Raja Kertamarta dan juga keakraban kedua anaknya Dewi Galuh dan Chandrakrana. Di sini sudut pandangnya, legenda Keongmas memakai sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Pengarang menghidupkan tokohnya dengan menggunakan nama untuk tiap karakter. Amanat dari moral cerita tersebut yaitu cinta sejati tidak memandang fisik. Karena Raden Inu mencintai Chandrakrana apa adanya. Bahkan ketika Chandrakrana berubah menjadi Keongmas, dia pun masih tetap mencintainya. Baiklah. Di sini ada majasnya juga, sama seperti cerita rakyat yang biasanya majas hiperbola yang digunakan pengarang sebagai gaya bahasa dalam cerita rakyat Keongmas ini. Segala kejadian dibuat berlebihan termasuk cerita Chandrakrana yang bisa membuat keajaiban dengan berubah menjadi manusia dan memasak. Oke, baiklah, sekian cerita yang dapat saya ceritakan pada hari ini, yaitu cerita atau dongeng Keongmas dari Jawa Timur. Baiklah, jika ada kesalahan dalam sebuah cerita yang telah saya ceritakan tadi, saya minta maaf, saya undur diri. Saya ucapkan selamat siang dan sampai jumpa lagi. Dadah.